Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, salah satu hikmah di SKI ini, saya ketemu dengan teman saya, Pak Dr. Samsul. Berdiri Pak Dokter. Nah, ini senior saya di Boyolali. 46 tahun nggak ketemu, baru ketemu di sini. Luar biasa. Bapak beliau itu mantan ketua pimpinan daerah Boyolali. Bapak saya anak buahnya. Aku saya malah kan tadi ngulangi. Nggak apa-apa nih. Baiklah, saya memperoleh materi ini. Memahami Indonesia dan keindonesiaan, namun kami breakdown menjadi Indonesia, keindonesiaan dan masa depannya. Enggak begitu kelihatan ya. Indonesia itu kapan muncul ya? Kemudian keindonesiaan itu seperti apa dan masa depan Indonesia juga seperti apa ya. Nanti ini ada sebagai pemantik, bisa jadi bahan diskusi setelah kami bertiga nanti menyampaikan materinya. Lanjut Mas. Sebelum nama Indonesia itu ada, itu pertama kali ada namanya Dwipantara, ya. Kemudian juga disebut dengan Nusantara, sering juga disebut dengan Hindia atau Hindia Belanda. Hindia Belanda ini yang sering menyebut adalah pemerintahan kolonial Belanda, menyebut dirinya adalah dengan pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian ada Hindia Timur dan insulin. Insulin ini yang menyampaikan adalah Multatuli atau Doisdoker. Dia ini sangat jijik mendengar Hindia Belanda sehingga dia membuat alternatif namanya insulin. Terus dalam majalah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia bahwa pada tahun 1850 dia sudah menyebut ada gugusan kepulauan di Hindia. Tadi Hindia yang tadi ya, nama-nama tadi. Namanya Indonesia. Itu sudah disebut. Terus kemudian etnolog ya, ini Bastian menggunakan kata Indonesia dalam bukunya, ini bahasa Jerman, saya nggak bisa baca ya, pada tahun 1884 untuk menamai pulau yang bertebaran di lautan Hindia. Jadi termasuk di dalamnya adalah Indonesia sekarang ini dan sekitarnya. Terus bukunya ini. Terus gagasan tentang Indonesia ya. Gagasan tentang Indonesia itu berasal dari dua kelompok ya. Pertama adalah dari mahasiswa yang ada di Belanda. Akibat adanya politik etis Belanda yang menjajah di Indonesia sehingga penduduk pribumi itu disekolahkan di Belanda. Dan di sekolah di Belanda itu mengetahui tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme dan sebagainya, sehingga mereka juga berpikir bagaimana bangsanya di Indonesia itu merdeka dan mereka mengangkat nama Indonesia juga. Dan yang kedua, masyarakat yang berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dan sekolah, ini termasuk di dalamnya adalah pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan adalah sekolah di Mekah, termasuk di dalamnya di sana adalah untuk memperjuangkan bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Terus ada 3 bentuk gagasan Indonesia. Pertama adalah mengapa Indonesia itu muncul. Ya. Pertama adalah gagasan baru tentang anti kolonial atau anti feodal serta berkembangnya modernisasi dan westernisasi di tengah rakyat Indonesia. Indonesia itu dijajah oleh Belanda dan terjadinya ada suatu gerakan untuk melawan pemerintahan Belanda itu dengan mengangkat nama Indonesia. Karena itu kata Indonesia itu adalah sebagai suatu identitas bangsa. Identitas bangsa itu karena ini adalah menjadi bagian dari anti kolonial, maka bagi Belanda mendengar kata Indonesia itu sudah sangat ketakutan. Karena apa? Ini adalah bagian dari bentuk perlawanan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga kata Indonesia itu menjadi bagian dari sesuatu yang menakutkan bagi pemerintahan Belanda.
Kemudian lepasnya persoalan yang bersifat lokal, daerah terwujudnya ruang politik baru dan ruang lingkup politik baru namanya Indonesia. Indonesia itu terdiri beberapa pulau, beberapa suku, beberapa bahasa, gitu ya, beberapa agama, beberapa etnis, ya, ras, dan ini bergendak untuk bersatu. Dengan menggunakan apa? Maka nama Indonesia ini ada diangkat. Nah, karena itu nama Indonesia ini adalah menjadi bagian dari kehendak bersama dari seluruh kepulauan pulau Indonesia. Itu ada berapa? Ada sekitar 13.000 pulau, ya, 300.000 pulau lebih, ya. Dan ini ingin bersatu dengan nama Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ruang politik baru tersebut bersatu demi tujuan dan kepentingan bersama mewujudkan Indonesia sebagai negara bangsa. Jadi sebagai nation state. Terus ini Tan Malaka, ini adalah yang menulis pertama untuk mengenalkan menuju Republik Indonesia. Ini artikel yang ditulis di Tokyo bulan Desember tahun 1925. Dia sudah menulis dengan menuju Republik Indonesia. Jadi kata Indonesia ini sudah menjadi idiom politik, ya, idiom politik. Karena apa? Tan Malaka bercita-cita untuk mendirikan bahwa suatu ketika Indonesia ini akan menjadi republik, dan itu ternyata terwujud. Perlu diingat bahwa Tan Malaka adalah orang Sumatera Barat, ya, Datuk Tan Malaka, ya, dan ini penganut orang kiri, ya, orang kiri. Bahkan partainya adalah termasuk Partai Komunis Indonesia. Terus, nah, sebelum saya berbicara tentang Sumpah Pemuda, tadi saya mengatakan ada Partai Komunis Indonesia. Perlu diketahui bahwa sebelum Indonesia merdeka, itu subkultur politik pada saat itu memang terbagi ada tiga, ya, ada tiga. Pertama adalah nasionalis yang dipimpin oleh Soekarno. Kemudian yang kedua adalah Islam politik. Nah, yang ketiga adalah komunis, ya. Islam ada dua, Islam tradisional dan Islam modernis, ya. Dan ketiga-tiganya itu menyatu, tidak ada aspek perbedaan apapun, ya. Bahkan Ahmad Dahlan, mohon maaf nih saya ngutip Ahmad Dahlan karena saya orang Muhammadiyah, itu pada saat kongres atau muktamar itu, kalau istilah sekarang, itu menghadirkan tokoh-tokoh politik dari berbagai macam aliran, termasuk adalah tokoh politik komunis, itu diundang untuk berbicara di depan warga Muhammadiyah. Ini adalah aspek keterbukaan. Mereka saat itu sangat bersatu dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan negara bangsa itu. Nah, kalau dulunya itu ada perpecahan, itu adalah sifatnya pulau-pulau, ya, pulau-pulau. Karena dengan adanya Budi Utomo itu adalah menjadi yang sekarang disebut dengan kebangkitan nasional, itu adalah didominasi oleh para priai dan orang-orang Jawa. Sehingga di daerah-daerah juga ada organisasi yang bersifat lokal. Dan mereka itu bersama-sama ingin menyatu. Sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan ketika itu lebih bersifat lokal, ya. Tidak bersifat ideologis, ya. Kalau ideologisnya itu sama, cita-cita Indonesia merdeka. Baik itu yang berlatar belakang Islam, nasionalis ataupun komunis. Nah, puncak dari idiom Indonesia sebagai idiom politik itu adalah ketika Sumpah Pemuda, ya. Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ini ada Sumpah Pemuda yang isinya ada tiga. Pertama adalah tumpah darah, yang satu yang di tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berbangsa satu, yakni bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah berbahasa Indonesia. Coba dari tiga hal ini yang bermasalah sekarang di mana? Bertumpah darah, bertanah air. Ada yang bertanah air berbudaya Indonesia, kemudian tidak mengakui Indonesia. Nggak ada. Semua mengaku orang Indonesia. Kemudian yang berbangsa. Nah, permasalahan ada di sini.
berbahasa bahasa persatuan Indonesia, nyaris tidak ada permasalahan. Ya, problem saat ini adalah yang kedua ini. Ini tentang bangsa Indonesia, ya. Dan Sumpah Pemuda menjadi awal dari sebuah gerakan politik dengan mengangkat nama Indonesia, dan itu menjadi awal dari sebuah keberhasilan Indonesia membangun sebuah negara kemerdekaan, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia itu menjadi negara yang merdeka. Ini adalah awalnya dari sini, dan tokoh-tokoh kemerdekaan itu adalah juga orang-orang yang mendorong adanya Sumpah Pemuda ini. Terus, nah, saya jelaskan tentang bangsa tadi, karena bangsa adalah menjadi salah satu hal yang perlu kita urai pada saat ini. Pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah kelompok masyarakat yang berasal dari yang persamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta memiliki pemerintahan sendiri. Indonesia adalah sebagai bangsa memiliki kesamaan-kesamaan ini, dan juga kesamaan sejarah melawan kolonial, ya, dan ingin pemerintahan sendiri, namanya pemerintahan Indonesia. Terus, ini unsur-unsurnya memiliki persamaan nasib. Jadi yang namanya bangsa itu adalah memiliki perasaan nasib. Ada nikmat dirasakan bersama, susah juga dirasakan bersama. Itu namanya bangsa, ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki keinginan untuk bersatu, selalu ingin bersatu. Dengan yang namanya bersatu, pasti latar belakangnya itu berbeda-beda. Ya. Karena namanya bangsa, maka latar belakangnya itu juga bermacam-macam. Ya, termasuk ras, suku, dan agama. Dan itu semuanya berkehendak untuk bersatu. Itu namanya bangsa. Kemudian yang ketiga, tinggal bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu. Wilayah di Indonesia ini memiliki kehendak untuk membentuk pemerintahan sendiri. Ini juga sudah memiliki kesamaan karakter, budaya, bahasa, dan karakteristik lainnya, sehingga bisa dibedakan dengan bangsa yang lain. Terus, menurut Benedict Anderson, ya, bangsa atau nation memiliki nilai-nilai sebab adanya individu yang menganggap dirinya adalah suatu komunitas. Benedict Anderson itu mengatakan bahwa dalam bukunya Imagine Community, ya. Jadi bangsa itu adalah sebagai Imagine Community. Community itu adalah komunitas, dan komunitas itu komunitas yang dibayangkan, di mana membayangkan sebuah komunitas, dan dalam komunitas itu banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, namun tidak saling mengenal, dengan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun ingin bersatu. Itulah bangsa. Ya. Bangsa merupakan sebuah komunitas karena memiliki ikatan yang dalam dan kuat, serta akan mengabdikan jiwa raganya demi negara. Sehingga yang namanya bangsa, seluruh unsur di dalamnya harus menyatukan diri dalam rangka untuk mencapai cita-cita dalam negara tersebut. Terus, kemudian proklamasi, jadi puncak dari Sumpah Pemuda tadi, Indonesia sebagai suatu term atau diksi politik, dan kemudian ada proklamasi. Ini konsepnya kemudian dirubah-rubah tanggal 17 Agustus 1945. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Perlu diingat, ini ada yang mengenai pemindahan kekuasaan, ada kata kekuasaan, ya. Coba terus, ini yang diketik, ada kekuasaan di sini. Ini sudah tidak dicoret-coret seperti konsep tadi. Terus, nah, ini adalah kekuasaan. Kekuasaan negara Indonesia itu dibentuk, digunakan untuk apa? Inilah yang disebut dengan adanya cita-cita Indonesia. Nah, cita-cita Indonesia ada di mana? Ada di alinea 4, ya. Membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi yang namanya negara itu, bangsa itu komponennya bermacam-macam, dan itu negara harus melindungi semuanya.
tidak ada yang dianak-emaskan, tidak ada yang dianak-tirikan. Sekarang sudah atau belum? Belum. Yang dianak-emaskan apa? Ya, karena itu seluruhnya harus dilindungi. Tidak ada masyarakat yang dikriminalisasi karena perbedaan sikap politik. Ya. Memajukan secara umum, sudah sejahtera semuanya belum? Mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah cerdas semuanya belum? Ya. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sudah adil atau belum? Terus? Terus Mas. Problem kebangsaan kita saat ini, pertama adalah masalah ideologi, ya. Ideologi itu ketika saya sampaikan tadi, sebelum kemerdekaan itu bersatu. Subkultur politik di Indonesia, garis besarnya ada 3 tadi ya. Pertama adalah nasional, yang kedua Islam, yang ketiga komunis. Itu bersatu, ya, bersatu. Nah, akibat ini menurut Hajrianto ya, pada saat sidang pertama BPPKI pada tanggal 29 Mei 1945, ketika Rajiman Widyadiningrat itu menyampaikan pada saat sidang BPU pertama kali untuk membentuk negara Indonesia, maka Rajiman Widyadiningrat itu bertanya kepada seluruh peserta BPPKI, kira-kira dasar negara apa yang akan dipakai di Indonesia. Ketika itulah kemudian masing-masing memiliki pendapat sendiri-sendiri tentang dasar negara Indonesia, dan ketika itulah mulai terjadi polarisasi karena ada yang Islam mengusulkan dasar negara adalah Islam, kemudian yang nasionalis akhirnya terumuskan usulan Pak Karno pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dengan mengusulkan nama Pancasila, meskipun konsep isinya itu berbeda dengan Pancasila yang ada sekarang. Nah, seandainya Rajiman Widyadiningrat ketika itu tidak menawarkan adanya satu dasar dalam satu negara, mungkin polarisasi tidak akan terjadi hingga saat ini. Dan perpecahan itu hingga saat ini belum berakhir. Ada sebutan tadi, ada cebong, ada kamar dan sebagainya. Itu bukan mencerminkan sebagai suatu bangsa. Suatu bangsa itu tidak akan melakukan seperti itu. Coba lihat negara-negara lain, apakah juga memiliki dasar negara? Tidak semua negara memiliki dasar negara. Bahkan Rasulullah ketika membentuk negaranya negara Madinah dengan perjanjian Madinah, maka yang dicari di situ adalah kesepakatan dan tidak diskusi, tidak berdebat tentang dasar negara, akan tetapi mencari titik persamaan, melindungi hak-hak masing-masing. Karena ketika itu Rasulullah ketika di Madinah itu juga menjadi bagian, bahkan menjadi kaum minoritas. Namun dengan mengedepankan adanya persamaan-persamaan itu, sehingga terwujudnya adanya perjanjian. Sehingga tidak ada perdebatan tentang dasar negara. Nah, perbedaan ideologi ini sampai sekarang masih terus-menerus ya. Masih terus-menerus terjadi. Karena apa? Ya, karena memang delegalisasi melalui pemilu tahun 55, di mana tahun 55 itu di samping memilih parlemen juga memilih anggota konstituante. Dan di dalam konstituante itu adalah dibentuk dalam rangka untuk menyusun Undang-Undang Dasar 45, dan termasuk di dalamnya adalah tentang dasar negara. Sehingga perdebatan di konstituante itu sampai bertele-tele karena tidak terjadi quorum untuk membuat satu keputusan. Karena kekuatan itu berimbang antara dua kekuatan besar di dalam konstituante kita itu, yaitu pertama adalah nasionalis yang mengusulkan Pancasila, yang kemudian Islam mengusulkan
dasar Islam. Kemudian yang kedua adalah adanya ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini Indonesia ini saat ini luar biasa ketimpangan sosialnya. Income per kapita Indonesia sekarang ini tidak mencapai 4.000 dolar Amerika. Kalau kita bandingkan dengan Korea, Korea itu merdeka 2 hari sebelum Indonesia merdeka. Dan Korea sekarang ini income per kapitanya sudah 35.000 dolar Amerika. Indonesia sekarang ini hanya sekitar 3.900 sekian dolar Amerika. Nah, padahal menurut Budiono pernah menyampaikan suatu negara demokrasi ketika income per kapitanya tidak mencapai 8.000, maka demokrasi tidak akan berjalan. Money politik terjadi di mana-mana karena masyarakat yang membutuhkan uang. Coba untuk nyoblos dibayar 1.000, padahal 1.000 itu bekerja 1 hari belum tentu dapat. Siapa yang tidak tertarik? Nah, ketimpangan sosial, income per kapitanya rendah, akan tetapi strata sosial di dalam ekonomi juga sangat tinggi. 10 orang terkaya di Indonesia, ya, 10 orang terkaya Indonesia, hartanya sama dengan 100 juta warga miskin di Indonesia. Penduduk Indonesia itu hanya 270 juta. Jadi 10 orang terkaya di Indonesia itu harta kekayaannya sama dengan 100 juta warga miskin. Nah, income per kapitanya rendah, akan tetapi yang kaya, luar biasa kaya. Mungkin orang terkaya di dunia ada di Indonesia, dan orang yang sangat miskin juga sangat banyak. Itu artinya apa? Ketimpangan memang sangat terjadi, dan kalau ini salah-salah mengelola akan terjadi kerusuhan atau chaos. Kemudian adanya pembelahan sosial, ya. Saat ini terjadi pembelahan sosial di Indonesia ini. Tadi kalau ada yang menyebut cebong dan kampret, ini adalah menjadi bagian dari pembelahan sosial. Ini tidak mencerminkan ada pembelahan sosial. Ini adalah karena pemimpin di Indonesia ini tidak menjadi payung besar dari bangsa Indonesia. Mestinya seorang presiden adalah seorang negarawan, ya, seorang negarawan, bukan hanya seorang penguasa. Seorang negarawan itu adalah yang mampu untuk memayungi seluruh anak bangsa, ya, seluruh anak bangsa, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah masalah kepemimpinan, dan problem Indonesia yang masalah kepemimpinan. Jokowi ini terpilih dengan dengan pencitraan, ya karena memang saat itu memang Jokowi ini adalah antitesis terhadap kepemimpinan ketika itu, di mana para politisi ketika itu elitis. Saat itu ada istilah OKB, orang kaya baru, di mana para politisi itu menjadi orang-orang kaya baru, dan itu bagi rakyat itu memuakkan. Dan akhirnya muncullah Jokowi yang dikenal dengan sederhana, ya, orang desa, orang di daerah, sehingga ini menjadi antitesis, dan semuanya terbius, termasuk Mas Kuat mungkin, ya. Ya, terlena, termasuk saya, ya. Saya termasuk yang mengkampanyekan Jokowi pada tahun 2014. Ya. Enggak mengkampanyekan kecurangan. Nah, karena itu termasuk Anies Baswedan itu adalah timnya Jokowi, ya. Termasuk Anies Baswedan. Apakah Anies Baswedan juga ikut mencurangi? Kan juga tidak. Kan gitu. Artinya bahwa ketika itu banyak orang yang terbius. Karena apa? Memang antitesis ketika itu, ya. Terus, Mas. Nah, ini hasil pemilu tahun 55. Tadi kami sampaikan persoalan ideologis. PNI itu 22%,
suaranya sekian 8 juta sekian, kursinya 57. Masumi ini 20%, kursinya 57 sama. NO ini 18%, kursinya 45. PKI 16,36%, kursinya 39. Jadi kekuatan besar ini adalah nasionalis, Islam Masumi dan NO, dan kemudian ada PKI. Jadi kultur politik di Indonesia itu yang terbagi menjadi tiga hal ini. Nah, saat ini PKI karena sudah kejadian pada tahun 65 sehingga menjadi katakan sebagai suatu dosa besar bagi PKI, sehingga ini juga memiliki konstituen anak-anak keturunan, dan ini banyak menyeberang dan kebanyakan adalah masuk di PDIP ya. Dan kemudian Masumi ini juga menyebar kemana-mana, banyak yang ke partai-partai Islam, juga banyak yang ke partai-partai nasionalis, termasuk di Golkar banyak anak-anak keturunan dari Masumi. Dan NO sekarang menjadi PKB. Namun itu secara umum dan sekarang menjadi sangat cair, sehingga yang namanya subkultur politik Indonesia pertama adalah ada kanan, sangat kanan, kemudian ada yang sangat kiri, dan kemudian ada yang di tengah. Yang di tengah ada nasionalis, dan sejarah pemilu di Indonesia bahwa untuk memenangkan pemilihan umum itu tidak boleh menjadi sangat kanan atau menjadi sangat kiri, namun harus ada di tengah. Maka isu-isu politik untuk bisa memenangkan pemilu itu harus isu-isu yang moderat. Karena hakikatnya untuk hidup bersama dalam satu negara tidak bisa hanya katakan Islam itu hanya mendasarkan suatu pada Islam. Rasulullah memberikan contoh, katakan ketika membangun kehidupan bersama dengan masyarakat lain, dengan suku lain, adanya satu perjanjian, mengadakan perjanjian seperti perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu adalah sebagai wujud bahwa untuk membangun kehidupan bersama, orang Islam juga butuh orang yang lain. Ketika itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Selama itu adalah membangun kehidupan bersama untuk kedamaian, maka itu tidak masalah. Ya. Terus, ini kita butuh pemimpin besar yang tadi memayungi 3 kelompok subkultur politik itu tadi. Nah, jangan sampai pemimpin kita, pemimpin yang akan datang itu mewarisi pemimpin sebelumnya. Katakan pada zaman Pak Harto, itu orang yang berbeda dengan pemerintahan Pak Harto dicap apa? Dicap PKI, ya. Bahkan orang yang lahir 67 itu masih dicap dengan PKI. Orang yang berbeda dengan pemerintah dicap dengan PKI. Kalau sekarang orang yang berbeda dengan pemerintah dicap apa? Radikal, ya, teroris, dan sebagainya. Itu kultur politik yang tidak boleh kita warisi. Karena itu kita butuh pemimpin baru yang mampu memayungi semuanya, bahwa berbagai macam kelompok yang ada di dalam masyarakat ini harus dipayungi melalui sebuah kepemimpinan besar. Ini kira-kira siapa? Anies Baswedan. Karena itu Anies Baswedan, dia bukan hanya pemimpin milik umat Islam, dia juga bukan hanya milik kaum nasionalis seperti Demokrat, Islam seperti PKS. Nah, juga dia bukan hanya seorang pemimpin kiri, namun Anies Baswedan harus mampu memayungi semuanya, bahwa yang dibutuhkan ke depan itu adalah pemimpin yang tidak menegasikan kelompok-kelompok yang lain, namun dia akan mampu menjadi payung besar Indonesia. Terus, seorang pemimpin sejati bukanlah seorang pencari konsensus, akan tapi yang membuat konsensus. Mari kita dorong kepemimpinan Anies Baswedan ketika menjadi presiden mampu untuk membuat konsensus baru, bahwa bangsa itu memiliki berbagai macam anak-anak ideologis, dan anak-anak ideologis itu harus
dirangkul secara bersama-sama untuk mencapai tujuan negara Indonesia seperti yang kami sampaikan tadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu, terima kasih. Matur nuwun.